Saranjana merupakan kota antara ada dan tiada, yang dikenal sebagai kota gaib. Mungkin sebagian sudah tidak asing lagi mendengar tentang kota gaib Saranjana. Kota gaib Saranjana memang sudah lama menjadi legenda misterius bagi masyarakat Kota Baru Kalimantan Selatan. Ada saja cerita tentang peristiwa mistis yang dialami oleh beberapa orang di kota gaib Saranjana. Bukan hanya warga setempat, bahkan beberapa wisatawan pernah punya pengalaman mistis di tempat tersebut. Salah satunya yang dialami oleh seorang dokter bernama Devi, pada hari Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022. Ketika itu ia sedang berlibur di Bukit Namake Kota Baru, dan mengabadikan momen tersebut dengan mengambil beberapa foto. Namun ia dibuat terkejut dan heran ketika mengamati hasil fotonya. Ada perbedaan hasil foto, yang diambil dalam waktu beberapa detik saja. Nah, di foto kedua inilah terlihat ada penampakan seperti gedung-gedung pencakar langit. Selain itu terlihat juga seperti ada jalan menuju tempat tersebut. Sedangkan daerah itu sebenarnya memang tidak ada bangunan tinggi, melainkan pesisir pantai dan lautan. Setelah diunggah ke media sosial, foto tersebut akhirnya memancing banyak komentar dari warganet. Tidak sedikit yang menyebutkan, penampakan gedung pencakar langit di foto itu, merupakan penampakan kota gaib Saranjana. Dari pengakuan Dr. Devi, ia berani menjamin tentang keaslian foto tersebut tanpa rekayasa. Kayak ini editan ditambahin bayangan ini, insya Allah itu bukan editan, saya berani menjamin keasliannya, Kak. Berikut cerita kisah mistis. Kaya mendadak, berhasil masuk ke kota gaib Saranjana. Dari pengakuan salah satu pria yang tidak ingin diketahui identitasnya, dan sebut saja namanya Gani. Gani merupakan pria muda mempunyai anak satu, berwajah ganteng dan bertubuh tinggi. Ketika itu ia sudah tidak bekerja lagi, karena ada pengurangan karyawan di perusahaan tempat ia bekerja. Untuk menutupi kebutuhan keluarganya, akhirnya ia mencoba usaha berjualan keliling. Dengan modal yang minim, Gani kemudian belanja sandal, sepatu dan pakaian, untuk dijual kembali. Namun setelah 1 minggu Gani berjualan, ia hanya berhasil sedikit menjual dagangannya. Sehingga modal semakin menipis, karena diambil untuk kebutuhan harian keluarganya. Pada hari Minggu di saat banyak orang libur, namun Gani tetap berjualan. Nah, ketika itu sudah hampir jam 1 siang, dagangannya belum ada yang laku. Uang di kantong pun sudah habis untuk mengisi minyak motornya. Kemudian ia beristirahat sambil menahan lapar, dan duduk termenung di bawah pohon rindang. Nah, ketika ia ingin melanjutkan jualannya, tiba-tiba ia melihat ada persimpangan 2 jalan di jalan tersebut. Padahal sebelumnya tidak ada persimpangan di jalan tersebut, dan itu pun ia mengetahuinya. Jalan itu terlihat lebar dengan aspal yang sangat cantik. Entah mengapa ia mencoba melaju motornya di jalan tersebut. Dengan pikiran heran dan bingung, ia melihat di sekeliling jalan tidak ada rumah, hanya pepohonan dengan pemandangan yang sangat indah. Ketika di perjalanan, Gani tidak melihat satupun kendaraan yang melintas, namun entah mengapa ia tetap ingin melanjutkan perjalanannya. Tak beberapa lama kemudian, akhirnya Gani sampai di suatu kota. Di sana Gani dibuat heran dan kagum melihat pemandangan kota mewah, rapi dan bersih, serta banyak bangunan pencakar langit. Selain itu, kendaraan yang berseliweran di kota tersebut, merupakan motor dan mobil mewah. Untuk menjual dagangannya, Gani berpikir harus mencari suatu desa, untuk menawarkan dari rumah ke rumah. Nah, ketika itu ia berhasil masuk ke suatu desa. Desa tersebut sangat bersih dan rapi, dengan bangunan yang mewah dan megah. Sambil melajukan motornya pelan-pelan, Gani masih bingung dan belum berani untuk menawarkan dagangannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Gani dipanggil oleh seorang wanita dari salah satu rumah mewah. Sepertinya ia sudah mengetahui Gani sedang berjualan. Wanita muda itu mempunyai paras yang sangat cantik, berkulit putih dan bertubuh tinggi.
Gani kemudian menghampiri dan masuk melalui pintu gerbang pagar tinggi, yang dibukakan wanita itu. Sambil mempersilahkan duduk di joglo depan rumahnya, wanita cantik itu bertanya kepada Gani, "Jualan apa bang?" Kemudian Gani menawarkan barang dagangannya ke wanita tersebut. Di situ Gani merasa grogi, karena sambil bertanya, wanita cantik itu selalu menatap wajah Gani. Akhirnya dagangan Gani diborong semua oleh wanita cantik itu, yang dikatakan untuk dijual kembali. Bukan itu saja, sambil membawakan uang dari dalam rumah untuk membayar, wanita cantik itu juga membawa sebuah bungkusan. Wanita itu berkata, "Abang belum makan kan? Ini saya bawakan makanan, namun jangan dibuka dulu sebelum sampai rumah." Gani juga diberi bungkusan kecil kain putih. Dan wanita itu berkata, jika ingin kembali ke tempat tersebut, Gani disuruh membawa bungkusan kain putih yang ia beri. Bukan itu saja, di saat kembali Gani diperingatkan oleh wanita cantik itu, agar tidak menoleh kanan ataupun kiri hingga sampai wilayahnya. Di sini Gani sudah mulai curiga, ia telah masuk di dunia lain. Karena hampir sama dengan cerita-cerita mistis yang pernah ia dengar di wilayah tersebut. Tak lama kemudian Gani pamit pulang dan mengucapkan terima kasih. Wanita cantik itu terus memandangi Gani seperti penuh harapan, agar suatu saat Gani bisa datang kembali. Gani pun menuruti perkataan wanita cantik itu, ia melajukan motornya tanpa melihat kanan kiri. Karena menurut pengalaman yang ia dengar, bila kita masuk di alam gaib dan sedang perjalanan pulang, jika melihat kanan ataupun kiri sebelum sampai rumah, maka jalan yang kita lalui akan berubah menjadi hutan belantara, dan kita bakal tersesat di hutan. Setelah beberapa meter Gani mengendarai motor keluar dari pagar rumah, ia merasa aneh. Tiba-tiba ia sudah sampai di jalan aspal yang dikelilingi hutan, yaitu jalan di saat pertama kali ia masuk. Akhirnya Gani bernafas lega, karena ia merasa perjalanannya sangat cepat sampai di gang rumahnya. Saat itu waktu menunjukkan pukul 7 malam. Namun ia kaget ketika sampai depan rumahnya. Gani melihat keluarga dan para tetangga berkumpul di rumahnya. Ketika melihat Gani pulang, istri dan anaknya langsung menghampiri dan memeluknya, begitu juga ibu dan ayahnya. Gani yang heran bercampur bingung, menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Kemudian istri dan ibunya kembali bertanya, mengapa ia berjualan selama 5 hari belum pulang, serta tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar. Pada saat itu Gani semakin bingung, mengapa hal ini bisa terjadi. Padahal ia merasa waktu berjualannya seperti biasa, dari pagi sampai sore. Singkat cerita akhirnya Gani menceritakan semua kronologi kejadian yang ia alami. Dan mereka menganggap Gani sudah masuk ke alam lain yaitu kota gaib Saranjana. Beruntung ia bisa kembali dengan selamat. Kemudian dengan muka gembira, Gani ingin menunjukkan uang hasil dagangan kepada istrinya, namun ia dan istrinya kaget. Ternyata uang yang disimpan di dalam dompetnya, berubah menjadi daun setengah kering. Setelah itu ia mencoba membuka bungkusan makanan yang dibawa pulang. Ketika itulah Gani dan istrinya hampir tidak percaya. Terlihat kilauan beberapa emas batangan di dalam bungkusan tersebut. Dari pengakuan Gani, tumpukan emas batangan tersebut mempunyai berat sekitar 3 kg. Namun ia tidak mau menyebutkan, bakal mau diapakan emas seberat 3 kg itu. Kemudian Gani juga penasaran tentang isi bungkusan kain putih yang juga diberikan kepadanya. Ia mencoba membukanya, dan ternyata isinya batu cincin yang sangat indah. Gani mengaku tidak berani untuk kembali berkunjung ke kota yang disinyalir merupakan kota gaib Saranjana. Walaupun ia sudah diberi petunjuk, dan mungkin ditunggu oleh wanita cantik penghuni desa wilayah kota Saranjana itu. Ia takut tidak bisa pulang kembali ke rumah. Namun ketika melewati jalan tersebut, sesekali ia masih bisa melihat persimpangan jalan, di mana waktu pertama kali ia masuk ke kota gaib Saranjana.